من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة jami'an rahimani wa rahimakumullah. Kepada saudara-saudaraku semua yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pujian itu senantiasa diiringi dengan at-ta'dim wal mahabbah, yaitu pengagungan di dalam hati kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, yang maknanya adalah penyakit dan obatnya. Itulah kitab yang mengkaji sekian banyak dari penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara kita mengobatinya. Maka di dalam kajian yang telah berlalu, penulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku dosa dan kemaksiatan itu ada dua macam, yaitu uqubatu syar'iyyah dan uqubatu al-qadariyah. Yang pertama adalah hukuman secara syar'iyyah. Itulah hukuman-hukuman yang telah diturunkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an melalui hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan batasan-batasannya. Kemudian yang kedua adalah uqubatu al-qadariyah, hukuman secara qadariyah. Itulah hukuman yang menimpa setiap pelaku dosa dan kemaksiatan, yang bisa menimpa, dan itu paling banyaknya akan menimpa hatinya dan juga bisa menimpa badannya atau jasadnya. Baik. Maka di pembahasan setelahnya beliau akan menjelaskan kepada kita tentang al-uqubatul qadariyah, hukuman-hukuman secara qadariyah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, amal al-uqubatul qadariyah fahiya naw'an.
Adapun hukuman-hukuman secara qadariyah maka ada dua macam. Nau'un 'alal qulubi wan nufus. Yang pertama adalah hukuman yang menimpa hati dan jiwa. Sebagaimana hal yang sudah berlalu penjelasannya dari sekian banyak akibat-akibat dari perbuatan dosa, maka akan banyak menimpa jiwa. Dari terhalanginya dia untuk mendapatkan cahaya Allah, sehingga menjadikan sempitnya hatinya, dadanya, atau diistilahkan oleh para ulama dengan wahsyah, yaitu perasaan gersang, kosong. Yang ini pasti akan ada menimpa siapa saja yang menjauh dari mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti akan merasakan. Demikian juga hirmatul ilm, diharamkannya ilmu. Padahal ilmulah yang akan bisa melapangkan dada kita. Ilmu yang akan bisa menumbuhkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Demikian juga Allah akan menimpakan az-zul, kehinaan di dalam jiwa kita. Kita merasa hina di hadapan Allah, merasa hina di hadapan makhluk-makhluknya. Kemudian wa nau'un 'alal abdani wal amwal. Macam yang kedua adalah hukuman yang menimpa badan dan harta. Sebagaimana sudah berlalu penjelasan dari beliau, tidak ada satu perbuatan dosa kecuali pasti akan mendatangkan musibah. Ini fi haqqil mu'min, pada keadaan seorang mukmin. Kapan siapa saja seorang mukmin dia melakukan dosa, pasti Allah akan tegur dia. Ima Allah timpakan hukuman itu pada badannya dari penyakit atau kejadian-kejadian yang menjadikan sebab dia bisa mendapatkan luka dan sebagainya, atau menjadikan hilangnya kenikmatan yang ada pada dirinya, dari hilangnya harta, hilangnya apa yang ada pada dirinya dari kenikmatan dari Allah. Maka hukuman-hukuman qadariyah itu bisa menimpa hati dan bisa menimpa badan atau harta kita. Baik. Kemudian secara khusus beliau menyebutkan setelahnya al-uqubatul qadariyah alal qulub. Hukuman-hukuman qadariyah yang menimpa hati. Wallati alal qulubi nau'ani. Hukuman-hukuman yang menimpa hati-hati manusia itu ada dua macam. Ahaduhuma alamun wujudiyatun yudrabu bihal qalbu. Yang pertama adalah alam. Alam itu rasa pedih, rasa sakit di dalam hati, rasa kegoncangan, kegersangan di dalam hati. Wujudiyatun yang didapati, yudrabu bihal qalbu, hati itu ditimpa dengan keadaan ini. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di antara apa yang sudah dijelaskan oleh beliau penulis rahimahullah ta'ala. Kapan seorang itu dia melakukan satu perbuatan dosa, kok hatinya itu seperti resah, gelisah, galau, maka itu hukuman bagi hatinya. Hukuman bagi hatinya. Dan itu sebetulnya adalah di antara apa yang menunjukkan tanda masih adanya keimanan. Tanda dari masih adanya keimanan di dalam hati kita.
Karena kalau keadaan seorang hamba itu ketika dia sudah bergelimang dengan sekian banyak dosa, dia hatinya merasa tenang, tentram, meskipun pasti ada kegoncangan. Dan itu bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah goncangkan itu hati orang-orang yang menjauh dari keridhaannya. Akan tapi dia lalaikan, dia lupakan, dia tidak perhatikan, sehingga dia merasa senang saja melakukan perbuatan dosa itu. Maka ini keadaan hati yang sudah rusak. Keadaan hati yang sudah rusak. Tapi kalau kita melakukan suatu keburukan, dosa, hati kita gelisah, hati kita resah, galau, yang kemudian biasanya akan Allah timpakan padanya itu hukuman yang lain. Seperti apa? Seperti beratnya kita ini melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Seperti beratnya kita membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafalkannya. Beratnya hati kita di dalam mentadaburi ayat-ayatnya. Beratnya hati kita untuk memaksa jasad ini untuk melakukan ibadah salat, dawam menjaga di dalam zikir-zikirnya. Maka seperti ini adalah hukuman bagi hati. Sebagaimana dulu pernah disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ada seorang yang datang kepada orang yang alim dari kalangan para ulama, dan dia bertanya dengan suatu pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabku padahal aku sudah banyak berbuat dosa kepadanya? Maka apa jawaban orang yang alim ini? Maka dia katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadab para pelaku dosa itu, tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Maka seandainya engkau dapati keadaan beratnya hati di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka sungguh itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mendapati keadaan hati yang berat di dalam membaca firman-Nya, menegakkan tubuh di sebagian malam, maka itulah tanda hukuman Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka betapa banyaknya hati-hati yang dia tidak menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, dan dia tidak menyadari itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wasani, yang kedua dari bentuk hukuman kepada hati, qat'ul mawadi allati biha hayatuhu wa salahuhu anhu, yaitu diputusnya al-mawad. Mawad itu unsur-unsur, bagian-bagian yang hati itu hanya bisa hidup dan bisa menjadi baik dengan unsur-unsur itu. Yang kemudian kata beliau, wa idza quti'at anhu, dan jika telah diputus perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati itu, hasalalahu addaduha, maka yang terjadi adalah perkara yang akan menjadi lawan atau kebalikannya. Kalau sesuatu yang harusnya bisa menghidupkan hati itu sudah terhalangi, maka yang ada adalah apa yang menjadi kebalikannya atau lawannya, sesuatu yang akan semakin bisa mengkeraskan hati, bahkan dalam keadaan tertentu akan bisa mematikan hati. Tak kira apa. Baik. Wa uqubatul qalbi asyaddul uqubatain. Kata beliau, hukuman pada hati itu lebih berat dibandingkan hukuman badan, atau hukuman hati itu hukuman yang paling berat dari dua hukuman yang ada. Wahya aslu uqubatil abdan, itulah asal dari sumber dari hukuman yang menimpa badan. Makanya kita sendiri yang akan merasakan juga bagaimana
ketika hati ini sudah diputus, dihalangi untuk mendatangi tempat-tempat yang bisa menghidupkan hati kita. Hati ini diputus dari ilmu, terhalangi dari ilmu, terhalangi dari bisa memahami dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, terhalangi dari nasihat, peringatan dari Allah dan Rasulnya. Maka ketika hal-hal yang bisa menghidupkan hati seperti ini terhalangi dari kita, maka yang akan datang adalah perkara-perkara yang bisa merusaknya. Semakin menjadikan hati itu keras, semakin menjadikan hati itu mati dan tidak ada cahaya keimanan di dalamnya. Baik. Wa hadhil uqubatu taqwa wa tazayadu wa tatazayadu. Dan hukuman-hukuman ini akan semakin menguat dan bertambah hatta tasri minal qalbi ilal badan, sehingga yang tadinya hukuman itu ada pada hati, dia akan mengalir menuju ke badan kita, sehingga badan terasa berat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kama yasri alamul badan ilal qalam, sebagaimana kadang bisa mengalir, bisa berjalan sakitnya badan itu kepada sakitnya hati. Yang kadang ketika kita diuji dengan badan kita atau sesuatu yang sifatnya lahiriah pada diri kita, akan menjadikan hati itu ikut sedih karenanya. Fa idza faraqat an-nafsu al-badana, maka jika jiwa itu sudah berpisah dari badannya, sara al-hukmu muta'alliqan biha, maka jadilah hukumnya itu akan berkaitan dengannya, itu dengan badan. Fadhaharat uqubatul qalbi hina id, maka telah tampak hukuman-hukuman hati pada saat itu. Wasarat alaniyatun zahiratan, dan jadilah perkara-perkara yang nampak itu menjadi semakin jelas. Wa ya al-musamma bi adabil qabri, itu apa yang dinamakan dengan azab kubur. Wa nisbatuhu ilal barzah, dan penyandaran kepada barzah, alam barzah, kanisbati adabil abdan ila hadihid dar, seperti penyandaran adab dari anggota badan kepada hadihid dar, yaitu kehidupan di dunia ini. Baik. Sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama, maka para ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa azab kubur itu adalah azab yang menimpa badan sekaligus menimpa hati atau menimpa ruh sekaligus. Hukuman azab kubur itu sesuatu yang bisa menimpa badan dan bisa menimpa ruh sekaligus. Ada sebagian di antara orang-orang dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya, sebagian di antara mereka berpendapat bahwa azab kubur itu hanya menimpa, atau bukan orang Mu'tazilah, dari sebagian orang-orang yang menisbahkan kepada Islam, mereka berpendapat atau menganggap bahwa hukuman azab kubur itu hanya menimpa ruh saja, bukan badan. Dan ini sesuatu yang diingkari oleh para ulama. Dan yang benar bahwasanya azab kubur itu sesuatu yang menimpa badan sekaligus menimpa ruh. Itulah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika para malaikat sudah membawa ruh yang dicabut dari seorang hamba itu diangkat ke atas, sehingga tidak ada seorang malaikat yang dilewati oleh ruh seorang yang mukmin kecuali akan mendapati baunya yang harum dan bertanya, siapa ruh yang baik ini? Maka ketika sudah sampai di atas, maka ruh itu akan dikembalikan ke bumi kepada jasad. Dan juga apa yang disebutkan di dalam hadisnya, tidak ada ruh orang yang kafir, orang yang munafik, orang yang fasik tidaklah melewati seorang malaikat
kecuali mereka akan bertanya, ruh siapa yang khabis ini? Ruh siapa yang busuk ini? Hingga kemudian ruh itu dikembalikan lagi kepada jasad. Hingga pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dari setiap jasad yang sudah dikubur di dalam kuburnya, Allah utus malaikat Munkar dan Nakir untuk mengujinya dengan fitnah kubur atau ujian kubur. Itulah pertanyaan dari 3 pertanyaan, yaitu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan sungguh sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, pertanyaan seperti ini bukan hanya sekedar pertanyaan hafalan, tapi itulah pertanyaan keimanan. Sehingga hanya mereka lah orang-orang yang beriman yang Allah akan teguhkan hatinya di dalam menjawab fitnah kubur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang sudah berulang kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh fil hayati dunya, di kehidupan dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di dalam kehidupan akhirat. Maka termasuk dari kehidupan akhirat adalah alam barzah, di dalam kubur. Hanya mereka yang Allah teguhkan keimanannya, Allah berikan taufik kepadanya, itulah saja yang bisa menjawab fitnah kubur. Adapun orang-orang yang munafik, apalagi orang-orang yang kafir, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu meskipun mereka hafal ketika di dunianya. Nah, siapa yang tidak hafal dengan 3 kalimat yang ringkas ini, mudah sekali untuk menghafalkannya. Tapi itu adalah, sekali lagi, adalah pertanyaan keimanan. Kemudian kata beliau, al-uqubatu al-qadariyatu alal abdan. Hukuman-hukuman qadariyah yang menimpa badan. Walati alal abdan aidan nau'an. Dan yang menimpa pada badan-badan itu juga ada 2 macam. Nau'un fid dunya, yang pertama satu macam yang menimpa di dunia, wa nau'un fil akhirah, dan satu macam lagi akan menimpa di akhirat. Wa shiddatuha wa dawamuha bihasabi mafasidi ma rutibat alaihi fi syiddati wal khiffah. Dan beratnya hukuman itu dan terus-menerusnya, dawamnya, langgengnya hukuman itu sesuai dengan kerusakan-kerusakan atau sesuai dengan besarnya dosa-dosa yang diakibatkan pada beratnya dosa itu, yang ada pada beratnya dosa itu dan ringannya. Falaysa fid dunya wal akhirah syarrun aslan illa dzunubu wa uqubatuha. Maka tidak ada di dunia ini dan juga di akhirat kelak ada keburukan secara asal kecuali adz-dzunub wa uqubatuha, kecuali dosa-dosa dan hukuman-hukumannya. Artinya tidak ada suatu hal yang buruk atau paling buruk di dunia ini melebihi dari perbuatan dosa dan hukuman-hukumannya. Semua perbuatan dosa adalah keburukan. Maka semakin besar dosa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula hukuman yang akan menimpanya. Sebagaimana hal yang kita fahami ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa yang paling besar di dunia ini adalah dosa apa? Dosa kesyirikan. Meskipun kebanyakan manusia tidak memahaminya. Tidak ada dosa yang paling besar
di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi dosa kesyirikan. Karena itu bentuk dari penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa juga yang kita sudah pahami di dalam pembahasan akidah, tidak ada dosa yang terjadi di dunia ini kecuali itu asalnya disebabkan karena dosa kesyirikan. Tidak ada perbuatan kemaksiatan di dunia ini kecuali asalnya disebabkan karena apa? Dosa kesyirikan. Mungkin dulu ketika awal kita belajar agak kesulitan untuk memahami. Ketika ada penjelasan dari para ulama, tidak ada kerusakan di muka bumi ini kecuali disebabkan karena kesyirikan. Semua kerusakan itu sebabnya adalah kesyirikan. Waktu awal pertama kali kita belajar agak susah memahaminya. Kok bisa perbuatan kesyirikan dianggap itu sebagai sebab semua keburukan di dunia ini? Maka ada kesyirikan yang langsung berkaitan dengan perbuatan yang zahir. Seperti apa? Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih kurban kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Maka ini semuanya adalah perbuatan kesyirikan yang nampak. Akan tapi ternyata dijelaskan oleh para ulama bahwa kesyirikan yang tidak nampak itu jauh lebih besar dan jauh lebih banyak lagi. Dan itu perkara yang kita rasakan jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan kesyirikan yang nampak. Kalau sekedar kita sudah tidak mau lagi pergi ke dukun, tidak mau lagi menyembelih kepada selain Allah, tidak mau lagi mengkeramatkan jimat, tempat-tempat yang dikeramatkan manusia, maka itu perkara yang mudah. Ya, akan tetapi ada di sana ibadah-ibadah yang ada di dalam hati kita itu jauh lebih banyak dan lebih berat untuk diwujudkan tauhid kepadanya. Bagaimana keadaan hati seorang hamba yang diharuskan dia menjadikan Allah sebagai zat yang paling dia jadikan sebagai tempat bersandar, bertawakal. Dia jadikan Allah sebagai yang paling dicintainya, paling diagungkannya, paling ditakuti, paling diharapkan. Sehingga dari hal seperti ini kita akan bisa memahami kapan seorang itu terjatuh dalam perbuatan dosa karena itiba'ul hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya, itu tandanya apa? Dia telah melakukan satu macam dari perbuatan kesyirikan. Itu kesyirikan dari sisi mana? Dari ibadah yang mana? Dari ibadah mahabbah. Artinya dia lebih cintai kenikmatan dunia daripada dia mencintai ridhonya Allah. Kemudian dari ibadah apa lagi? Al-khauf. Dia lebih takuti manusia dibandingkan dia takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengimani dengan keyakinan yang benar, dengan keyakinan yang sebenarnya Allah Al-Alim, Allah Maha melihat, Allah senantiasa mengawasi hamba-hambanya, sehingga keimanan dan ilmu yang dia dapatkan itu hanya sekedar sesuatu yang diucapkan di lisan, akan tapi tidak sampai menghujam di dalam kalbu sehingga menjadikan dia mampu untuk memberikan kecintaan yang paling besar, rasa takut yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata para ulama, tidak ada itu keburukan, kerusakan di muka bumi ini dari perbuatan dosa, kemaksiatan kecuali disebabkan karena perbuatan kesyirikan. Hanya saja di dalam masalah ini tidak boleh seandainya kita melewati orang yang minum khamr misalkan, oh dia musyrik, seperti ini tidak boleh. Tapi hanya dikatakan oleh para ulama sebagaimana penjelasan dari Syekh Utsaimin di dalam Qaulul Mufid bahwasanya al-ma'asi nau'un min ma'asillah. Perbuatan kemaksiatan itu adalah satu macam dari macam-macam perbuatan apa kesyirikan. Nau'un min anwa'i syirik. Satu macam dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurangnya seseorang di dalam mewujudkan ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tidak boleh kita menghukumi orang yang berbuat dosa, dosa besar yang biasa, kemudian kita katakan dia seorang yang musyrik. Baik. Fasyarru ismun lidzalika kullihi. Maka keburukan itu adalah tanda. Ismun itu nama atau tanda untuk semua perkara itu. Itu dari perbuatan dosa-dosa dan hukuman-hukumannya. Wa asluhu min syarrin nafsi wa sayyiatil a'mal. Dan asal dari keburukan itu, asalnya ada dari keburukan jiwa dan keburukan-keburukan amal-amal perbuatan. Jadi ada dua keburukan. Yang pertama keburukan jiwa, yang kedua adalah keburukan amal-amal perbuatan. Keburukan jiwa disebabkan karena apa? Disebabkan karena lemahnya iman atau tidak adanya keimanan. Itu syarrun nafs. Keburukan jiwa disebabkan karena lemahnya keimanan. Sebagaimana sayyiatul a'mal, buruknya perbuatan, dari perbuatan dosa, maka disebabkan karena apa? Karena qillatus sabri, kurangnya kesabaran. Jadi jiwa buruk itu karena apa? Kurangnya iman. Dan iman yang dimaksudkan di sini adalah al-yakin. Iman yang disebutkan di sini adalah apa? Al-yakin. Adapun keburukan dari amal-amal, maka itu disebabkan karena qillatus sabr, kurangnya kesabaran. Oleh karena itulah, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dua perkara ini di dalam banyak ayatnya. Pentingnya bagi kita untuk mewujudkan dua perkara ini, yaitu apa tadi? Al-yakin was-sabru. Keyakinan dan kesabaran. Yakin dengan jalan apa? Bagaimana cara menumbuhkan keyakinan dengan jalan apa? Dengan jalan kita menuntut ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya. Yang dengan ilmu itu Allah akan tumbuhkan keimanan dalam hati, keyakinan di dalam hati kita. Yang kemudian keimanan keyakinan itu akan mendorong seseorang itu mampu bersabar. Bersabar di dalam menjalankan ketaatan dan bersabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Dan nasihat seperti ini sungguh sangat kita butuhkan terus-menerus untuk kita diperingatkan dengan peringatan seperti ini. Karena kita sendiri semuanya pasti akan merasakan di satu saat kita seperti berat, malas untuk melakukan ketaatan. Maka ini tanda apa? Tanda kurangnya keyakinan dan kurangnya kesabaran. Kurang yakin bahwasanya tidak ada satu amalan sekecil apapun itu pasti lebih besar di sisi Allah dibandingkan dunia dan seisinya. Keyakinan kita sekadar kita mentadaburi satu ayat Al-Quran, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga kurangnya keyakinan akan menjadikan kurangnya kesabaran. Dan itu tidaklah terjadi kecuali karena sebab dosa-dosa pula. Dosa itu akan menutupi hati, menutupi cahaya yang akan masuk ke dalam hati, sehingga dia akan berkurang keyakinan dan berkurang kesabarannya. Sama dengan hal yang sebaliknya, tidak ada satu perbuatan dosa yang kita lakukan kecuali karena kurangnya keyakinan dan kurangnya kesabaran. Kita kurang yakin, kurang iman kita bahwasanya tidak ada satu dosa di sisi Allah itu kecuali itu akan menjadikan perkara yang akan membinasakan kita. Itu yang akan menjadikan apa? Dijauhkannya kita dari hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena kurangnya keyakinan ini akhirnya menjadikan kurang bersabar. Karena kurangnya keyakinan menjadikan kurang bersabar. Dan dua perkara ini maka obatnya akan mengerucut, artinya akan bertumpu pada satu perkara saja, yaitu al-ilmu. Keyakinan membutuhkan ilmu, sebagaimana kesabaran juga membutuhkan ilmu. Dan kita tidak akan mampu bersabar kecuali dengan ilmu. Hal seperti inilah harus kita tumbuhkan.
akan menjadikan hati kita bersemangat, ringan di dalam melakukan ketaatan, dan bisa berhati-hati, senantiasa mengingat-ingat bahwasanya dosa ini, dosa itu adalah perkara yang akan bisa membinasakan kita. Dan bisa jadi sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama, hendaknya seseorang menganggap dosa yang dia lakukan itu, dia anggap itu adalah perkara yang bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Nah, sungguh keadaan hati seperti ini adalah keadaan hati seorang yang mukmin, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa huma al-aslani alladani, dan kedua perkara dari asal dari dua asal ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idu minhuma fi khutbatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau berlindung dari keduanya di dalam khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya khutbah hajah, maka ada di dalamnya itu doa. Ada di dalamnya apa? Doa. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW bersabda, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Maka ini adalah doa. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami dan dari keburukan-keburukan amal-amal kami. Maka ini adalah doa yang agung. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa untuk meminta perlindungan kepada Allah dari buruknya jiwa. Buruknya jiwa artinya apa? Kurangnya keimanan dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jiwa itu akan senantiasa menghasung, mendorong untuk melakukan perbuatan dosa. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk minta perlindungan dari keburukan amal-amal kita. Wa sayyi'atul a'mal, dan keburukan-keburukan amal min syururin nafsi, itu berasal dari buruknya jiwa, dari keburukan-keburukan jiwa. Fa ada syarru kulluhu ila syarrin nafsi. Maka semua keburukan itu kembalinya kepada keburukan jiwa. Makanya tadi kita katakan atau dijelaskan para ulama, semua keburukan itu karena apa? Karena perbuatan kesyirikan yang ada di dalam hati seseorang. Tidak ada satu dosa yang dilakukan kecuali apa? Itulah bagian dari kesyirikan. Ketika hati seorang hamba itu kurang di dalam rasa takutnya dia kepada Allah dan cintanya kepadanya. Fa inna sayyi'atil a'mali min furu'ihi wa samaratihi. Maka sesungguhnya keburukan dari amal-amal perbuatan itu berasal, itu bagian dari cabang-cabang dan buahnya, atau apa? Cabang-cabang dan pengaruh dari keburukan jiwa. Baik. Wa qad ukhtulifa fi ma'na qawlihi, dan sungguh telah diperselisihkan di dalam makna ucapan beliau, wa min sayyiati a'malina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan amalan-amalan kami, perbuatan-perbuatan kami. Hal maknahu as-sayyi'u min a'malina, apakah maknanya itu adalah keburukan yang berasal dari amal-amal perbuatan kita? Fayakunu min babi idafatin nau'i ila jinsihi wa yakunu bimakna min. Maka kalau dipahami bahwa makna dari min sayyiati a'malina maknanya adalah keburukan dari sebagian amal-amal, maka maknanya adalah termasuk dari bab menyandarkan suatu yang cabang, suatu macam ila jinsi, kepada jenisnya. Fayakunu bimakna min. Itu maknanya apa? Min. Apa min di sini? Min tab'idiyah. Yaitu Rasulullah mengatakan kami berlindung kepada Allah dari sebagian keburukan-keburukan perbuatan-perbuatan kami. Baik. Wakila, dan dikatakan maknahu min uqubatiha allati tasu. Maknanya adalah berlindung dari hukuman-hukumannya yang buruk.
Artinya hukuman-hukuman dari perbuatan-perbuatan keburukan itu. Fayakunu takdiru, maka takdir atau perkiraan dari kalimatnya wa min uqubati a'malina allati tasu'una. Makna dari wa min sayyiati a'malina itu min uqubati a'malina, dari hukuman-hukuman amal-amal kita allati tasu'una, yang amal-amal itu adalah amal-amal yang buruk kepada kita. Baik. Wa yurajjahu hadzal qaul, dan dirajihkan pendapat ini, annal isti'adah takunu qad tadammanat jami'asy syarr. Bahwasanya isti'adah atau meminta perlindungan itu sungguh mencakup dari semua keburukan. Fa inna syurural anfus, maka sesungguhnya keburukan-keburukan jiwa itu tastalzimul a'mal as-sayyi'ah, itu pasti akan menjadikan munculnya keburukan, menjadikan munculnya amal-amal perbuatan yang buruk. Jadi kalau jiwanya sudah buruk, pasti akan muncul perbuatan yang buruk. Ini suatu hal yang pasti terjadi. Sehingga hal yang banyak dinasihatkan oleh para ulama, bagaimana cara kita untuk membersihkan dan memperbaiki keadaan hati kita, memperbaiki memperbaiki hati, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hal yang paling utama. Yang sudah berlalu penjelasannya dari beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pentingnya seseorang untuk menjaga bersihnya hati, kesucian hati itu adalah perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di dalam Al-Qur'an satu surah yang menjelaskan pentingnya ini yang didahului dengan 11 kali Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Itu surah apa? Surah apa? Asy-Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Terus ada 11 kali Allah itu bersumpah. Bersumpah dengan makhluknya. Bersumpah untuk apa? Bersumpah untuk perkara yang penting. Karena kaidah di dalam pembahasan tafsir, kapan Allah bersumpah di awal surah, maka itu maknanya perkara yang datang setelahnya itu adalah perkara yang penting dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah tentang pentingnya seseorang menjaga kesucian hati. Itu apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Baik. Wa hiya tastalzimul uqubatis sayyi'ata. Dan buruknya jiwa itu mengharuskan datangnya hukuman-hukuman yang buruk. Fanabbaha bisyururil anfus, maka Allah memperingatkan terhadap buruknya jiwa itu, alama taqtadihi min qubahil a'mali, atas apa yang mengharuskan adanya munculnya buruknya amal-amal perbuatan. Waqtafa bidzikriha minhu, dan cukuplah dengan menyebutkannya darinya. Itu huwa asluhu, di mana itu adalah asalnya. Jadi buruknya jiwa, buruknya hati, kurangnya keimanan, keyakinan kepada Allah, itulah adalah perkara yang pasti akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Summa dzakara ghayata syarr, kemudian beliau Rasulullah SAW menyebutkan puncak dari keburukan, wa muntahahu, dan akhirnya, wa hiya as-sayyi'atu allati tasu'ul 'abdu min amalihi. Itulah keburukan-keburukan yang akan memburukkan hamba itu min amalihi, atau hamba-hamba itu melakukan keburukan dari amal-amalnya. Minal uqubati wal alam, dari hukuman-hukuman dan al-alam, rasa pedih, rasa sakit. Fatadammanat hadhil isti'adatu, maka isti'adah atau meminta perlindungan di sini itu terkandung padanya asla syarri,
yaitu asal dari keburukan, wa far'ihi dan cabangnya, wa ghayatihi dan puncaknya, wa muqtadahu dan apa yang mengharuskannya. Wa min du'ail malaikati lil mu'minin, dan termasuk di antara doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman. Ini disebutkan dalam surah Ghafir. Dalam surah Ghafir para malaikat, coba dibaca di awal-awal surah dari halaman pertama sampai pertengahan di halaman kedua, maka kita akan mendapatkan faidah yang agung, di mana para malaikat itu begitu cintanya kepada orang yang beriman, sampai para malaikat berdoa untuk orang yang beriman dengan banyak doa. Dengan banyak doa. Maka para malaikat di antaranya berdoa, waqihimus sayyi'at. Kalau dia urutkan dari awal itu, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu, dan para malaikat-malaikat yang mengusung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa mensucikan, bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yastaghfiruna lil mu'minin atau wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, para malaikat senantiasa mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian para malaikat berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, sungguh rahmatmu, ilmumu itu mencakup segala sesuatu. Faghfir lil ladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adabal jahim, dan selamatkan mereka dari adab neraka jahim. Maka setelahnya para malaikat berdoa lagi, wa adkhilhum jannati adnin, dan masukkan mereka ke dalam surga al-adn, allati wa'adtahum, yang kau telah janjikan kepada mereka, min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim, dari bapak-bapak mereka, keturunan-keturunan mereka dan istri-istri mereka. Innaka antal azizul hakim, dan engkau adalah zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Maka setelahnya doanya para malaikat kepada kita itu di bacaan yang disebutkan di sini, waqihimus sayyi'at, dan lindungilah mereka dari sekian banyak keburukan. Karena alif lam di sana bisa bermakna alif lam apa? Istighraqiyah. Istighraqiyah itu alif lam yang bermakna umum. Dan lindungilah mereka dari semua keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idin faqad rahimtah, dan barang siapa yang engkau lindungi dari semua keburukan pada hari itu, faqad rahimtah, maka sungguh telah engkau berikan rahmat kepadanya. Fahada yatadammanu talaba wiqayatihim min sayyiatil a'mali wa uqubatiha allati tasu'u sahibuha. Maka doa ini, yaitu doanya para malaikat ini, itu terkandung padanya permintaan untuk memberikan perlindungan kepada mereka, orang-orang yang beriman, dari keburukan-keburukan amal-amal dan keburukan hukuman-hukumannya. Ini sekaligus keburukan amal, sekaligus keburukan beratnya hukuman-hukuman dosa itu. Allati tasu sahibuha, yang pelakunya itu telah melakukan keburukan badannya. Fa innahu subhanahu mata waqahum amalas sayyi waqahum jazaa'as sayyi. Nah, ini kaidahnya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kapan Allah menyelamatkan mereka, orang-orang yang beriman itu, dari perbuatan-perbuatan keburukan, maka pasti Allah telah menyelamatkan mereka dari balasan-balasan keburukan. Wa in kana qauluhu, dan meskipun firman Allah Subhanahu wa taala, wa man taqis sayyiati yauma idin faqad rahimtah, dan barang siapa yang engkau selamatkan dari segala keburukan, yauma idin, pada hari itu, faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Adhara fi uqubatil a'malil matluba wiqayatuha yauma id, maka itu lebih jelas
di dalam permintaan perlindungan dari hukuman-hukuman dari amal-amal perbuatan dosa-dosa itu, al-matlub yang diinginkan wiqayatuha penjagaannya yauma idin pada saat itu. Baik. Kemudian kata beliau, fa in qila, maka jika dikatakan, faqad sa'alu subhanahu ayyakiyahum adabal jahim, maka sungguh para malaikat telah meminta kepada Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka jahim, adab dari neraka jahim. Wa hadha huwa wiqayatul uqubatis sayyi'ah, maka ini adalah penjagaan dari hukuman-hukuman yang buruk. Fadalla ala annal murada bis sayyi'at allati sa'alu wiqayataha al-a'mal as-sayyi'ah, maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan as-sayyi'at, keburukan-keburukan allati sa'alu yang para malaikat memintanya, wiqayataha perlindungannya adalah al-a'malus sayyi'ah, adalah amal-amal yang buruk saja. Artinya sebagian para ulama mengatakan yang dimaksudkan hanya amal-amal buruk saja. Min syururi a'malina, min sayyiati amalina, itu maknanya dari keburukan-keburukan amal saja. Tidak masuk di dalamnya keburukan-keburukan dari hukuman-hukuman atau azabnya. Wa yakunu alladhi sa'alahul malaika nadhiru ma istada minhu nabi, dan jadilah apa yang para malaikat itu memintanya itu nadir. Apa nadir? Sama, mislu ma istada minhun nabi, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta perlindungan darinya. Wala yuraddu ala hadza qawlihi, dan tidaklah dibantah atas ucapan ini, yauma id fa innal matluba biqayatu syururi sayyiatil a'mal, maka yang diminta itu adalah penjagaan dari keburukan-keburukan amal-amal perbuatan zalikal yaum, pada hari itu. Wa hiya sayyi'atu fi anfusiha, wa hiya sayyi'atun fi anfusiha, yaitu keburukan-keburukan pada jiwanya. Baik, wa qila wiqayatus sayyi'at nau'an, dan dikatakan pula wiqayatus sayyi'ah nau'an, penjagaan dari keburukan itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, wiqayatu fi'liha bitaufiqi wala tasduru minhu. Yang pertama adalah penjagaan dari melakukannya bitaufiq, dengan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, fala tasduru minhu, sehingga dengan taufik itu tidak akan muncul apa? Perbuatan dosa. Ini kalau seseorang diberikan taufik, dijadikan hatinya takut kepada Allah, artinya akan menghalangi munculnya perbuatan dosa itu dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasani, yang kedua, wiqayatu jazaiha bil maghfirah. Yang pertama adalah penjagaan terhadap balasan amal dosa, perbuatan dosa itu bil maghfirah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'aqabu 'alaiha, maka tidaklah seseorang itu dihukum akibat dari perbuatan dosa-dosanya. Fatadammanat al-ayatu su'al al-amrain, maka ayat yang disebutkan doanya para malaikat itu tercakup padanya mengandung dari permintaan dua perkara. Wadarfu taqyidun lil jumlati syartiyah la lil jumlati at-talabiyah. Wadarfu, maka sisi yang nampak adalah taqyid, mengkaitkan lil jumlah asyartiyah, dari apa? Untuk jumlah syartiyah, la lil jumlah at-talabiyah, bukan terhadap jumlah talabiyah. Artinya ucapan para malaikat itu bentuk apa? Bentuk syartiyah. Wa man taqis sayyiati faqad rahimtah, barang siapa yang engkau lindungi dia dari keburukan-keburukan, maka sungguh engkau telah merahmatinya. Baik. Sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan sebelum saya tutup
Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.